Langsung saja saya perkenalkan tamu saya, ada Pak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini mengenai kenapa penyakit Anda susah untuk disembuhkan. Nah, ini saya dapat cerita dari teman saya sendiri nih, Pak. Banyak pasien atau mungkin termasuk teman saya sendiri itu merasa tidak putus asa dalam berobat. Sudah berobat kemana-mana nih ceritanya, Pak. Kemudian setelah berusaha mencari yang terbaik, kemudian juga mereka sudah datang kepada pakarnya sesuai dengan penyakit yang diderita. Bahkan ini sudah menghabiskan banyak uang karena memang ingin sembuh ya, Pak ya. Kemudian namun sampai hari ini pun juga kesembuhan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Sebenarnya ini di mana sih, Pak, salahnya jika memang ini terjadi pada teman saya sendiri ini, Pak? Gimana, Pak? Ya, baik. Pemirsa sekalian, sesuai dengan judul yang saya angkat pada malam hari ini, kenapa penyakit Anda susah untuk disembuhkan? Jadi kalau kita lihat seperti yang Ibu Fani tanyakan itu, sebenarnya ini mewakili sekian banyak orang. Oke. Bukan hanya seorang teman Bu Fani saja yang begitu. Kebanyakannya yang datang bertemu dengan saya, baik di Indonesia ataupun di klinik saya di Kuala Lumpur, itu mereka lebih kurang begitu. Sudah kemana-mana berobat, sudah mencari yang terbaik, bahkan sudah mencari yang termahal, pergi ke pakarnya masing-masing, tetapi penyakitnya bukan bertambah baik, bertambah jumlah penyakit dan bertambah juga jumlah obat yang dikonsumsinya. Gitu. Pemirsa sekalian, di dalam mengobati satu penyakit, untuk supaya pasien-pasien, orang-orang sakit jangan sampai tertipu. Sekarang kan banyak yang tertipu. Ya maklum, orang yang sakit dalam pikirannya hanya bagaimana dia bisa sembuh. Hanya bisa bagaimana dia bisa sembuh, itu yang dalam pikiran. Dia tidak kira jauhnya tempat, dia tidak akan bermasalah dengan uang. Kalau tidak ada pun diadakan, begitu juga dengan yang lain-lainnya, asal penyakitnya sembuh. Sebenarnya begini, setiap penyakit kalau tidak diobati mengikut penyebab asalnya penyakit tersebut, maka penyakit itu tidak akan sembuh. Jadi dalam mendiagnosa penyakit itu harus ditelusuri sejarah si pasien. Manusia itu ada dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur raga, unsur jiwa. Unsur fisik, unsur metafisik. Jadi yang sakit dalam manusia itu kedua-duanya. Bisa diawali dengan masalah fisik, menjadikan masalah metafisik. Bisa jadi diawali oleh masalah metafisik, pikiran yang terganggu, stres yang berkepanjangan, kesusahan yang datang, yang tidak kunjung ada hujungnya, itu bisa mendatangkan bermacam-macam penyakit kronis, bisa melibatkan fisik, bisa melibatkan metafisik. Jadi kalau penyakit itu tidak diobati daripada penyebabnya, maka penyakit itu tidak akan sembuh. Harus dicari penyebab asalnya. Jadi untuk mengkonsultasi seorang pasien, itu harus ditelusuri sejak kapan dia sakit. Dan apa penyebab penyakit, apa peristiwa yang berlaku sebelum itu. Gitu. Ini penting. Iya, betul, Pak. Ada seorang yang ambil kelas malam ya, dia kuliah sambil bekerja untuk menaikkan statusnya itu, menambahkan ilmu pengetahuan. Jadi ketika dia pergi belajar di hujung minggu, itu kepalanya itu sakit pulang kuliah. Sehingga besok hari Minggu, dia biasanya Sabtu Minggu kuliah, yang Minggu itu dia nggak bisa pergi sama sekali. Karena kepalanya sakit, tidak bisa dibawa berfikir, maunya tidur saja. Sudah bermacam-macam obat diberikan, tetapi tidak sembuh. Ketika dia datang ke Al-Jawad, itu saya telusuri sejarahnya. Perempuan, kenapa ibu bisa begitu? Saya pun nggak tahu, Pak. Dah kemana-mana berobat, katanya tidak sembuh-sembuh. Sehingga kuliah saya berfikir akan saya putuskan saja, katanya. Jadi setelah saya telusuri ke belakang, rupa 2 tahun sebelum itu dia kecelakaan motor. Terbentur kepalanya ke jalan aspal, sampai mengeluarkan darah yang banyak. Sejak itulah dia susah untuk berfikir. Dia susah untuk belajar, memahami sesuatu, cepat lupa. Jadi ketika ini berlaku,
Saya hanya tinggal memberikan obat jatuh lama dan jatuh yang mengakibatkan kepala. Artinya dalam pengobatan homeopati yang saya ceburi ini, itu obat-obat untuk jatuh lama itu, untuk jatuh yang melibatkan kepala atau ditimpa sesuatu di atas kepala, maka ini akibatnya nanti bisa bermacam-macam. Bisa susah untuk berfikir, bisa sakit kepala, bisa pelupa seperti yang dialami oleh ibu ini. Sehingga dia tidak bisa untuk meneruskan perkuliahannya. Dan sebenarnya ini banyak berlaku. Betapa banyak anak-anak yang sedang belajar, mahasiswa-mahasiswa yang sedang menggarap ilmu di perguruan tinggi, mereka sering jatuh, apalagi melibatkan kepala, atau ada unsur-unsur lain, dia pernah stres dalam kehidupan, mau kuliah, biaya tidak cukup, jadi stres. Datang penyakit mah dan segala macam, akan mengganggu orang tersebut dalam belajar dan dalam berfikir. Jadi saya berikan obat sesuai dengan penyebab penyakitnya, iaitu dia jatuh 2 tahun yang lalu yang melibatkan kepala. Sudah diberikan obat itu, alhamdulillah dia sembuh dan keputusannya untuk berhenti kuliah diurungkan. Jadi kenapa dia susah sembuh? Karena tidak diobati penyebab penyakitnya. Penyebabnya jatuh yang melibatkan kepala, yang sudah pasti mempengaruhi saraf dan pembuluh darah di kepala, dan kemudian efeknya dia akan jadi pelupa. Harus itu yang dibetulkan, bukan hanya sakit kepalanya yang kita obati. Itu satu. Yang kedua, ada pasien saya di Pekanbaru, baru minggu lalu, ketika umur 10 tahun, sekarang umurnya 50. Ketika umur 10 tahun, wanita juga, dia tertimpa kelapa di atas kepalanya. Tertimpa kelapa jatuh di atas kepalanya, itu seminggu kepalanya itu bengkak besar. Seminggu lamanya kepalanya itu bengkak besar, dan sejak itu sampai sekarang, sampai dia umur 50 ini semua kepala sakit, dan sekarang dah sakitnya lebih sebelah kiri, dan semua leher-leher ini termasuk yang tempat menelan makanan itu sakit. Dan bayangkan sudah 50 tahun umurnya, berarti sudah 40 tahun dia sakit, tidak sembuh-sembuh, malah bertambah parah dari sewaktu ke waktu, dan bermacam-macam usaha sudah dilakukan, tapi karena bukan penyebab asalnya, karena dia ditimpa kelapa itu, maka penyakitnya tidak sembuh. Jadi kenapa penyakit tidak sembuh? Karena tidak membetulkan penyebabnya. Jadi harus penyebab asal yang kita betulkan, baru penyakit tersebut sembuh. Ada seorang lagi, tunggu. Boleh. Ada seorang mahasiswa, tiba-tiba mengambil keputusan untuk berhenti kuliah. Orang tuanya bingung. Kenapa kamu tiba-tiba mau berhenti kuliah? Dulu kamu bukan main bersemangat hendak kuliah. Tidak ada diadakan. Kamu tanggung kesusahan. Tiba-tiba pertengahan jalan kamu mengambil keputusan untuk berhenti. Apa yang berlaku? Dia tak cerita kepada orang tuanya. Tapi ketika datang berobat kepada saya tanya, saya telusuri sejarahnya, rupanya dia putus cinta. Ini betul ya Pak ya? Ini dia putus cinta, dia jadi kecewa. Jadi kecewa berat dalam hidup, baik karena putus cinta atau karena stres atau karena yang lain-lainnya, maka ini akan berakibat fatal kepada seseorang tersebut. Jadi itu yang menyebabkan dia ambil keputusan berhenti kuliah. Ketika saya berikan obat untuk putus cinta tadi kepada dia, itu kembali normal. Maka dia tidak jadi berhenti kuliah, diteruskan perkuliahannya. Ini perlu diobati, dan ini sangat banyak berlaku kepada anak-anak yang sedang belajar, baik di SMP, di SMA ataupun dalam perkuliahan. Sangat banyak berlaku. Dan bukan itu saja, ada di Pekanbaru dulu. Itu ketika dia kakaknya itu di SMA, itu orang tuanya belikan HP yang tidak ada kamera. Ketika adiknya di SMA, dibelikan oleh orang tuanya HP yang ada kamera. Maka si kakak tadi dia merasa dianaktirikan. Sebenarnya bukan karena itu. Waktu kakaknya ini, waktu itu HP baru keluar, belum ada yang ada kamera itu. Ketika adiknya ini kan kamera di SMA, kamera yang ada HP ini dah biasa. Jadi ini menyebabkan dia badannya malah jadi gemuk. Perubahan sistem hormon, karena dia ada sesuatu yang dipendamnya, badannya jadi gemuk, pelajarannya jadi menurun.
Tuh. Sampai dia gagal ujian. Jadi setelah gagal ujian tu, karena orang tuanya di pasien saya datang ke saya dibawa anaknya itu. Rupanya saya suruh orang tuanya keluar, saya konsultasi anaknya, pernah enggak kamu merasa dikecewakan baik oleh kawan atau oleh keluarga dan segala macamnya? Pernah Pak, katanya. Itulah cerita yang tadi. Jadi saya berikan obat kekecewaan. Alhamdulillah sekarang dia sudah kerja, dah tamat dari kuliah. Jadi setiap penyakit harus diobati mengikut penyebabnya. Jadi penyebab-penyebab ini bermacam-macam. Untuk mengetahui kita harus telusuri sejarah si pasien tersebut. Nah, ini yang kita lakukan. Berarti memang harus dengan penyebabnya dulu ya Pak? Ya betul, harus penyebabnya. Baik, tapi bagaimana jika seseorang itu sudah melakukan pengobatan, kemudian mereka tuh benar-benar pengen sembuh Pak, cuma kadang-kadang dapat pengobatan yang tidak tepat gitu loh, sehingga mereka sudah takut nanti tertipu gitu kalau pengobatan ini benar atau tidak. Nah ini bagaimana nih Pak kalau perasaan itu muncul pada seseorang? Ya, ini karena orang yang sudah kemana-mana berobat itu dia akan datang rasa putus asa. Putus asa itu akan datang ke dalam dirinya sehingga kadang-kadang dia ragu untuk berobat lagi. Karena setiap yang ditemui sebelum ini itu mengecewakan dia. Jadi yang kesekiannya itu dianggapnya begitu juga. Walaupun sebenarnya inilah yang betul. Tapi karena dia sudah berkali-kali ditipu, yang seterusnya itu dia dalam kepalanya dia disetkan ini semua tak betul. Begitu. Itu akibat daripada hal-hal yang dilalui masa silamnya. Sebenarnya begini Bu Fani, orang-orang yang sakit ini kita harus memahami betul-betul bagaimana di tempat yang berobat itu yang bisa betul-betul, yang boleh betul-betul untuk membantu kesembuhan. Yang pertama syaratnya ialah bahawa apa yang dilakukan itu adalah logis, masuk akal. Masuk akal. Jadi harus sesuatu yang masuk akal. Jadi kalau tidak masuk akal, ya tidak usah. Contoh, pergi ke tempat itu, sampai di tempat itu semua ditutup dengan kain kuning. Kemudian lampu dimatikan. Ini kan ada apa-apa ini. Seharusnya kan diterangi supaya jelas. Kalau si pasien kan kita konsultasi harus jelas orangnya. Jadi kalau remang-remang kan ada yang patut dicurigai di situ. Jadi ini harus kita perhatikan. Atau sebenarnya begini, seorang yang mengobati si pasien betul-betul ingin menolong karena Allah untuk kesembuhan tersebut, itu sebelum diobatinya penyakit si pasien, itu harus diobati jiwanya terlebih dahulu, hatinya terlebih dahulu. Karena setiap orang yang sakit, apalagi penyakitnya itu penyakit kronis, itu jiwanya itu sudah luluh, sudah hancur. Dia sudah merasakan bahwa dia tidak ada harapan lagi. Putus asa datang. Kemudian dilihat pula di sekelilingnya, kawan-kawannya, orang kampungnya, saudara-saudaranya meninggal karena sakit tersebut. Jadi ini akan menambahkan beban mental. Dan ini harus dipulihkan dulu. Saya pernah di Pekanbaru, datang itu seorang wanita umur 34 tahun dari Ujung Batu. Ujung Batu itu daerah Pasir Pengarayan. Lebih kurang 4 jam ke Pekanbaru. Itu datang ke saya untuk mengobati kanker payudara. Jadi ketika datang ke saya tanya dulu, sebelum ni Ibu berobat ke mana? Saya minggu lalu baru pulang dari rumah sakit di Pasir Pak, katanya. Saya dinyatakan kanker dan saya tidak ada obat, kata dokter tersebut harus dioperasi. Jadi ketika sebelum dia itu diperiksa di rumah sakit, dia sudah merasakan juga sakit. Tetapi ketika dia sakit, dia masih bisa buat kerja di rumah, masih bisa menguruskan anaknya, masih bisa memasak untuk suami, masih bisa menolong pekerjaan. Kemudian dia buat kebun sawit. Tetapi setelah divonis dia dinyatakan kanker dan tidak ada obat, kemudian harus dioperasi. Sesudah dioperasi nanti harus di kemoterapi. Dia tahu dengar pula kawannya baru 3 bulan lalu habis di kemoterapi meninggal karena dioperasi. Jadi ini akan mendatangkan beban mental kepada dia. Dan sejak itu dia tidak bisa tidur.
Sejak pulang dari rumah sakit, sejak dia divonis kanker, dia tidak bisa tidur, nafsu makan hilang, dan juga dia dalam keadaan ketakutan dan menangis hampir setiap hari. Jadi ketika datang kepada saya fikir kalau saya juga mengutarakan bahwa dia itu kanker, justru makin tidak ada obatnya, tentu dia akan mendapatkan hal yang sama dari saya. Betul. Dan keadaannya sama seperti ketika seminggu yang lalu itu. Saya pikir saya harus berbohong sunat. Saya bilang ke dia, ibu bukan kanker. Ini hanya ketumbuhan biasa saja dan insyaAllah tidak perlu dioperasi. Tapi ibu hanya perlu mengkonsumsi obat saya, membuat perawatan dengan saya secara betul. Jadi diikutinya. Setelah saya mengatakan dia tidak kanker dan tidak perlu dioperasi, dia tersenyum lebar. Ada kepuasan tersendiri ya. Jadi saya melihat bila dia sudah tersenyum lebar, itu kesembuhan tu sudah separuh di tangan. Dan alhamdulillah, saya obati dia datang seminggu sekali karena jauh. Itu dalam waktu 2 bulan selesai masalahnya. Padahal sudah stadium 3. Kenapa? Karena harapannya tadi naik. Iya, betul-betul. Dia merasa dia boleh sembuh. Tadi kan dia kata dia tidak ada obat dan harus dioperasi. Jadi kalau dioperasi kan terbayang macam-macam pada dia. Betul. Dia akan menjadi beban orang sesudah itu. Anak-anaknya siapa yang akan uruskan? Benar. Suami pula mesti akan mencari pula orang lain sesudah itu. Jadi terbayang semua yang negatif. Ini juga tanda-tanda bahwa pengobatan yang menyembuhkan harus diobati hati orang itu dulu sebelum diobati penyakitnya, begitu. Bagaimana saya bisa tahu bahwa ini penyakit yang biasa atau penyakit yang dikenakan oleh gangguan makhluk halus, itu bagaimana bisa kita tahu? Ya, baik. Itu satu pertanyaan yang sangat bagus dan penting. Sebenarnya bukan Bu Fani saja yang merasakan kekeliruan. Ini ada sakit biasa kah atau sakit luar biasa gitu. Kita buka telepon dulu ya, Pak. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa di mana? Dengan Ibu Eti. Bu Eti di mana? Di Sungai Panas. Baik, Bu Eti silakan. Iya, mau tanya. Boleh, saya Bu. suka keringetan di kaki sama telapak tangan. Keringetan ya? Iya. Kaki Terus dan mengakibatkan kan bau gitu ya. Umur Ibu berapa sekarang? Umurnya dia 34. 34. Pernah ada gangguan apa-apa di perut? Enggak, mah kali, mah. Ma? Iya. Mah ada? Iya. Oke. Baik. Itu saja, Bu? Iya. Baik. Oke, Bu Eti nanti dijelaskan oleh Pak Ibrahim ya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi sebelum saya jawab yang tadi, saya jawab yang ini dulu. Boleh, silakan, Pak. Itu makanya saya tanya tadi, Ibu ada apa-apa gangguan enggak di perut? Saya bilang. Jadi berkeringatnya di telapak tangan atau sebagian orang juga di telapak kaki mudah berkeringat. Kadang dipegang pensil pun pensil itu basah. Iya, basah betul. Kadang dia buat ujian, kadang kertas itu pun basah. Ini biasanya ada kaitan, kebanyakannya ada kaitan dengan masalah pencernaan yang terganggu. Jadi untuk telapak tangan yang berkeringat, yang ada kaitan dengan sakit mah, tidak boleh hanya telapak tangannya yang diobati. Tidak boleh hanya keringat di telapak tangan yang diobati, harus mah yang diobati. Saya bilang tadi, setiap penyakit harus penyebab asalnya yang dibetulkan. Jadi ini penyebab asalnya bagi ibu ialah kerana adanya gangguan pencernaan. Jadi harus pencernaan ibu yang diobati. Nanti ini baik sendiri. Gitu. Sama dengan orang sakit kepala, dia ada mah. Jadi ketika lambat-lambat makan, perut kosong, angin naik ke kepala. Jadi sakit kepala. Ini harus mahnya yang diobati, baru nanti sakit kepala itu bisa hilang. Kalau sakit kepala saja diobati, dia tidak akan sembuh. Setiap penyakit harus diobati mengikut penyebabnya. Artinya harus penyebab asal dari penyakit itu yang dibetulkan. Jadi salah satu penyakit susah sembuh, tidak sembuh karena akibatnya yang dibetulkan. Contoh, orang yang tekanan darah tinggi, itu akibatnya bisa berat di kuduk. Hanya berat kuduknya yang diobati, hanya sakit kepalanya yang diobati. Makanya penyakit darah tinggi itu tidak sembuh-sembuh. Karena penyebab darah tinggi itu adalah kelemahan fungsi ginjal. Sudah banyaknya toksin di dalam darah.
Jadi sebenarnya harus itu yang dibetulkan. Barulah nanti tekanan darah itu kembali kepada normal. Makanya dengan bekam kita membuangkan toksin tersebut. Jadi insya-Allah bahwa penyakit darah tinggi, penyakit stroke dia akan sembuh dengan izin Allah insya-Allah. Okey. Jadi yang berkenaan dengan gejala-gejala penyakit yang disebabkan gangguan makhluk halus atau apa beza sakit seseorang itu, adakah penyakit itu disebabkan gangguan makhluk halus atau penyakit biasa? Bagaimana kita tahu? Bagaimana seseorang itu tahu? Kalau orang-orang awam ini tidak tahu. Oleh sebab itu mereka-mereka itu banyak yang tertipu dalam berobat. Jadi yang mengobat kata begini, katanya ia juga ikut gitu. Akhirnya terperangkap, akhirnya tertipu gitu. Jadi karena tidak adanya satu kejelasan. Jadi untuk mengetahui apa tanda-tanda seseorang itu adanya penyakit yang metafisik tadi, ada beberapa hal. Yang pertama, susah tidur malam. Susah tidur. Jadi pemirsa yang ada susah tidur malam, kebanyakannya, bukan semua ya, kebanyakannya ada disebabkan gangguan makhluk halus. Susah tidur malam. Satu, susah tidur malam. Tak mengantuk antara itu. Ada pasien saya di Kuala Lumpur, dia pergi haji 45 hari tak tidur. Orang semua bekerja tidur, dia tak pernah tidur 45 hari. Sekali dia berobat dengan saya, pulang dari berobat, habis solat zuhur, dia tertidur. Sampai maghrib, sampai telajak habis maghrib. Subhanallah. Kita angkat dulu. Kita buka telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, Ibu dengan siapa nih, di mana? Ibu Mala di Sungai Panas. Bu Mala? Iya. Silakan Bu Mala. Ini mau nanya Bu, perut ini rasanya keras gitu, macam penuh terus. Itu kenapa itu ya? Itu kalau boleh tahu gejala-gejala macam asam lambung atau gimana itu apa aja itu Bu? Pak. Oh, gejalanya yang Ibu rasakan apa? Perut keras? Perut itu terasa keras. Lagi? Mau buang yang air lain? susah. Terus macam penuh aja tuh perut itu, macam banyak gas gitu. Oke, kentut banyak, sendawa banyak? Buang angin ada. Berak? Kadang-kadang lancar, kadang-kadang susah buang angin itu. Oke, baik. Ada sakit di ulu hati? Enggak ada. Enggak ada. Yang lain apa yang Bu rasakan? Terus satu lagi saya mau nanya, apa tuh pinggang terasa sakit. Itu awalnya kan kemarin itu pinggang rasa sakit kan, tak bisa tidur, muntah-muntah, kesakitan, terus tiba-tiba lari ke perut itu macam penuh gitu. Macam ada perasaan cemas juga sering? Ada perasaan cemas? Enggak ada. Emosi? Emosi enggak ada. Enggak ada. Oke, baik. Itu saja Bu. Terus satu lagi itu asam lambung itu kalau udah naik itu bisa dari mana aja itu Pak penyebabnya? Kan ada yang dari sakit pundak itu Pak, pundak sakit, terus macam sendawa itu apa itu masih gejala asam lambung itu? Baik. Itu saja Bu ya. Bu Mala nanti dijelaskan oleh Pak Ibrahim ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada penyakit yang ditanyakan oleh Ibu ini, itu paling sering adanya di situ gangguan makhluk halus.